number 31. My name is Akalia Mahmud. Number 25. My name is Aisha Yati. Number 9. My name is Nafla. Number 18. We're from Bank Accounting 1. Yang pertama di sini ada 3 rumusan masalah yang mencakup tahapan proses bisnis, lalu budaya kerja, dan P3RH pada perusahaan pengurus konsumen. Next. Tujuan dari rumusan masalah tersebut adalah yang pertama mengetahui tahapan proses bisnis, lalu mengetahui nilai, kebiasaan dan sikap kerja karyawan, dan mengetahui penerapan standar P3RH terhadap perusahaan. Next. Usaha ini bergerak di bidang perdagangan memperdayakan sebagai baju, topi, boneka, sepatu, dan berbagai sesuai lainnya. Nama Busana Butani sendiri diambil dari lokasi toko yang berada di Busana dan Butani singkatan dari Busana Tangan Kedua. Alamat toko ini ada di Jalan Utara, Malang. Saya akan memaparkan sejarah perusahaan Busana Butani. Toko ini berdiri sejak tahun 1989, khususnya penjualan beli dan persewaan jas. Sejak masa COVID-19 pada tahun 2020, toko ini tidak lagi stok barang sebanyak sebelumnya. Kini toko hanya fokus pada penjualan dan persewaan baju dan jas. Pada struktur organisasi perusahaan Busana Butani, paling atas adalah pemilik yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan operasional perusahaan dan mengambil keputusan utama pada perusahaan. Lalu di bawah pemilik ada beberapa bagian seperti administrasi yang mengelola dan menyimpan dokumen penting. Kedua ada pembeli yang bertugas membeli produk dalam jumlah banyak, ada agen. Lalu ada cleaning service yang bertugas membersihkan toko setiap hari, dan penjual yang melayani pelanggan dan menjelaskan detail produk kepada pelanggan. Lalu ada kasir yang melayani transaksi pelanggan. Lalu ada pembukuan keuangan. Selanjutnya ada tahapan proses bisnis. Yang pertama, perusahaan membeli barang atau produk dari agen berbentuk hal. Kedua, barang tersebut akan dibongkar dan dipilah oleh pegawai untuk menentukan mana yang layak dijual, lalu diperbaiki atau dibuang. Ketiga, barang yang layak dijual akan dicuci terlebih dahulu, dan yang terakhir, barang akan ditata dan dijual kembali. Next. Budaya kerjanya, pegawai masuk jam 9:30 pagi untuk bersih-bersih sebelum dapat bekerja di jam 10 pagi. Ada istirahat 2 kali di jam 12 siang dan jam 6 sore selama 30 sampai 60 menit. Saat sepi, pegawai merapikan baju, jas, dan display. Perusahaan ini juga menerapkan 5R dan 5S. Selain itu, ada potongan gaji untuk pelanggaran termasuk telat datang lebih dari 3 kali, serta batas izin atau cuti maksimal 3 kali per bulan kecuali mendesak. Pegawai
Hasil dari observasi kami yaitu toko perpasaran Butake berhasil mengelola usaha dengan baik dengan alur kerja yang tertata sehingga toko perpasaran Butake berhasil mendirikan cabang kedua di kota Jombang. Berdasarkan kegiatan observasi yang telah dilaksanakan, kami menyarankan toko Butake untuk terus meningkatkan promosi melalui media sosial dan menjaga kualitas serta kerapian barang dan menerapkan teknologi baru untuk pencatatan sistem keuangan. Dengan demikian, toko perpasaran Butake akan semakin maju dan menarik banyak peminat. Sekian dari kelompok kami. Apa ada pertanyaan? Bisa diceritakan, Mbak, prosedur ketika mulai barang datang sampai dengan barang dipajang yang Mbak Saatnya jam 8 dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Untuk tahapan bisnisnya, yang pertama tadi perusahaan akan membeli barang atau produk dari agen berbentuk hal. Nah, setelah itu hal tersebut akan dibongkar dan dipilah lagi oleh pegawai untuk menentukan mana yang layak dijual, perlu diperbaiki atau dibuang. Lalu setelah itu barang yang sudah dipilah dan yang setidaknya layak untuk dijual akan dicuci terlebih dahulu. Setelah itu akan menatanya lagi, didiskusikan dan menjualnya kembali. cuci langsung di display. Diberikan terlebih dahulu. Ya, kan disetrika. Ada yang disetrika, ada yang tidak. Karena metode dari toko perpasaran Butake juga ada yang seperti ada ditumpukan. Biasanya hanya tidak disediakan secara langsung, tetapi hanya dipajang biasa, tapi tidak secara langsung. Tapi yang sudah disetrika atau dicuci sudah dipajang-pajang di depan. Jadi kayak ditaruh di dalam. Nggak dikasih label harga. Untuk itu enggak. Jadi langsung ditanyakan. Terus yang misalnya yang di bal-balan itu pakaiannya nggak layak, sobek dan terusnya itu apa langsung dibuang jadi diubah gitu? Ada yang langsung dibuang, ada juga ya yang dibuat didaur ulang seperti dibuat keset, lap, dan lain. Ini thrifting ya Pak? Iya. Oh, ya. Kenapa kok kelompok apa kok memilih rekrut Sono Butake ya untuk observasi? Apa kelebihannya? Kenapa kok tertarik memilih observasi di Sono Butake? Izin menjawab, karena menurut kita toko Sono Butake masuk dalam kriteria yang pantas diobservasi. Maksudnya masuk dalam kriteria itu pegawai lebih dari 4, lalu banyak customer atau sering didatangi pelanggan, dan tempatnya yang strategis. Mungkin melanjutkan pertanyaan, apakah di sana itu misalkan menemukan barang yang bagus, apakah mereka juga menempatkan barang tersebut di tempat khusus? Jadi mungkin ada barang khusus yang branded sekali, kemudian ada tanda tangannya siapa kan kita nggak tahu. Terus kemudian apakah memang di sana dengan barang khusus itu ada harga spesial atau apa lebih dari barang yang biasanya atau yang lainnya? Apakah seperti itu? Apakah sama rata? Yang agak keras ya Pak? Yang agak keras.
Kalau aplikasinya pakai apa? Aplikasi keuangan. Izin menjawab, untuk aplikasi keuangan di toko perpajakan JKT mereka masih menggunakan sistem manual, jadi belum dikomputerisasikan. Dikomputerisasikan. Ya sudah itu saja. Terima kasih atas pertanyaan yang saya berikan. Kita memperkenalkan Patoon, Jembatan Toko Perpajakan JKT, dengan sampun maringi sambutan penyambutan lan kesempatan ugi dumateng Bapak Ibu pembimbing ingkang sampun maringi piwulang lan dukungan. Semantan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.